Hukum anak kecil lewat depan orang sholat, dan apa saja yang membatalkan sholat ketika lewat di depan orang sholat. Nah, ini bagus sekali untuk kita bacakan. Karena apa? Karena diantara ikhwan, akhwat ada perselisihan pendapat. Meskipun anak tak dorong, nggak boleh. Ada yang nggak apa-apa anak kecil gitu ya. Nah, jadi ini bagaimana urusannya? Baik, kita bacakan. Pertanyaan, seorang mustami berkata, mustami itu peserta daurah yang tidak terdaftar tetapi diizinkan ikut gitu ya. Biasanya kalau ada daurah masyayikh ada mustaminya. Mustami itu tidak ada fasilitas hotel, nyewa sendiri sana, nah, gitu ya. Tapi banyak yang ikut, banyak. Nah, ternyata di Saudi juga begitu, ada daurah nggak terdaftar, daftarnya jadi mustami gitu ya. Kalau bapak-bapak pengen mempraktekkan bahasa Arab, mendengarkan kajian masyayikh, daftar jadi mustami. Tapi vilanya bayar sendiri. Ya. Seorang mustami berkata bahwa ada pengirim surat berinisial Muhammad AS bertanya, apakah orang yang sholat wajib mencegah anak kecil yang lewat di hadapannya? Wajib apa enggak? Jawab. Yang menjawab Syekh bin Baz. Jawab iya. Janganlah seseorang membiarkan apapun yang lewat di hadapannya. Dia harus mencegahnya jika berkemudahan. Jika tidak mampu, maka tidak mengapa. Anak kecil atau binatang ternak seperti kambing dan semacamnya mesti dicegah jika memungkinkan. Jika tidak, maka sholatnya tetap sah. Tidaklah membatalkan sholat jika lewat di hadapannya kecuali 3 perkara saja: wanita dewasa, keledai, dan anjing hitam. Ada 3 perkara yang kalau kita lagi sholat kemudian lewat, sholat kita batal. Yang pertama, orang perempuan lewat di depan kita, sholat kita batal. Yang kedua, keledai. Kita lagi sholat, ada keledai lewat di depan kita, sholat kita batal. Yang ketiga, anjing hitam lewat di depan kita, sholat kita batal. Nah, kita lanjut. Jika salah satu dari ketiganya lewat di antara diri dan sutrohnya, atau lewat dengan jarak yang kurang dari 3 hasta, maka membatalkan sholat. Adapun jika jauh darinya atau jaraknya lebih dari 3 hasta atau di belakangnya sutroh, maka tidak membatalkan sholat. Jadi Syekh bin Baz mengkaitkan dengan jarak yang boleh lewat. Memang betul wanita lewat di depan orang sholat batal, tapi kalau jaraknya lebih dari 3 hasta nggak batal, nggak membatalkan. Demikian juga keledai, kalau jaraknya lebih dari 3 hasta tidak membatalkan. Atau kurang dari 3 hasta tapi yang sholat memakai sutro, maka lewat ketiga tadi, orang perempuan, keledai, dan anjing hitam tidak membatalkan kalau pakai sutro. Adapun selain 3 macam ini, selain orang perempuan, keledai, dan wanita dan anjing hitam, seperti onta, kambing, anak kecil, dan anjing yang tidak hitam, maka tidak membatalkan sholat. Tapi jika memungkinkan tetap dicegah berdasarkan sabda Nabi, idza shallahatukum ila syai'in yasturuhu minan nas farada ahadun ay yahtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Jika ada seseorang di antara kalian yang hendak lewat di hadapan orang yang sedang sholat, maka dia mesti mencegahnya. Kalau dia tidak mau, maka falyuqatilhu, perangi, artinya cegah dengan lebih kuat lagi, karena dia itu setan. Yang dimaksud karena dia itu setan, dia adalah orang yang berkarakter setan, itu maksudnya, bukan dia jadi setan, enggak, orang yang berkarakter setan. Jadi ini berlaku umum. Nabi SAW memerintahkan untuk mencegah apapun yang lewat. Apakah ia membatalkan sholat atau tidak? Yang sunnah dan masyru' adalah mencegahnya
dan melarangnya lewat dengan cara yang baik. Sholatnya tetap sah selama yang lewat bukan anjing hitam, keledai, dan wanita dewasa. Salah satu dari 3 macam ini membatalkan sholat dengan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ikhwan itu mempermasalahkannya begini. Ada riwayat Nabi sholat, ketika Nabi sholat yang lewat di hadapannya itu kambing. Nabi sholat yang lewat di hadapannya anak kambing, malah anak kambing. Nabi pepet sehingga dia tidak bisa lewat, Nabi cegah sehingga dia tidak lewat. Tuh, anak kambing Nabi cegah, makanya anak kecil nggak boleh lewat depan orang sholat. Kemudian ada sebagian ikhwan bersikap streng, anak kecil cegah ya, pokoknya nggak boleh, anak kambing saja tidak boleh, ini anak kecil cegah. Maka Syekh bin Baz di sini merinci atau menjelaskan, apapun yang lewat di depan orang sholat wajib dicegah. Tapi kalau berkemudahan, kalau tidak berkemudahan ya nggak mengapa, karena yang membatalkan sholat hanya 3 perkara. Yang membatalkan hanya 3 perkara. Maksudnya lewat di hadapannya wanita, anjing hitam, dan keledai. Kemudian ada pertanyaan, gimana kalau yang sholat wanita? Terus yang lewat wanita, jadi wanita lewat di depan wanita. Apakah wanita yang sholat ini tetap batal sholatnya? Batal apa enggak? Batal. Syekh bin Baz mengatakan batal. Syekh bin Baz mengatakan batal. Baik. Makanya dari sini kan kita jadi memahami pentingnya sutroh. Pentingnya sutroh. Nah, tapi kalau wanita kan biasanya memilih soft yang belakang dan posisinya sebagai makmum, lewat di hadapannya nggak apa-apa, karena sutrohnya imam berlaku untuk makmum. Maka lewat di hadapannya tidak dikatakan lewat depan orang sholat, jadi nggak apa-apa. Sesama ibu lewat di depannya nggak apa-apa. Kalau posisinya sebagai makmum, di mana sutrohnya imam berlaku untuk makmum.